Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, cupu-cupu. Wah, kurang sayang apa gue sama kalian? Kalian request buat gue bandingin dua HP ini, langsung gue beri. Tapi serius, makasih banyak ya buat kalian yang komen di video review kemarin tuh. Banyak banget yang minta gue bandingin kedua HP ini guys. Dan di video kali ini gue bakal bandingin mulai dari desain dan feel, screen dan displaynya, habis itu performance, battery, kamera, dan masih banyak lainnya deh. Jadi buat kalian yang masih galau nih, apakah gue harus tunggu si Redmi ini kalau keluar ya, atau gue langsung sikat aja HP goib Poco X3 NFC. Ya udah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, mungkin video perbandingannya bakal gue bikin beda dikit ya. Jadi pertama, di sini gue bakal kasih lihat kalian perbandingan secara data. Dan habis itu gue bakal komen apa aja yang gue rasain langsung untuk tiap-tiap poinnya. Langsung aja kita mulai dari desain dan feel-nya nih. Dari sisi desain, terutama untuk bagian belakangnya, 100% gue lebih ke Redmi ya guys. Apalagi dengan warna gradasinya itu. Sedangkan untuk kamera BAM-nya, keduanya sih menurut gue oke-oke aja ya. Jadi gue nggak ada komen nih. Habis itu kalau dilihat ya, di belakangnya itu entah kenapa kalau si Poco itu lebih mendatangkan atau lebih kelihatan banyak fingerprintnya dibanding sama si Redmi ini. Dan satu lagi, untuk bahan material belakangnya itu, si Redmi terkesan lebih premium ya untuk feel-nya itu. Karena dia terbuat dari kaca ya guys, dibanding sama Poco yang dari plastik. Untuk desain tapak depan dan sisi-sisinya sama persis ya guys. Apalagi bezelnya pun sama nih. Karena screen size dan body to ratio-nya itu juga sama dengan kamera punch hole di depannya. Untuk feel genggamannya, bisa gue bilang lebih enak si Redmi ini ya guys. Karena emang lebih tipis juga. Kalian bisa lihat nih kalau gue samping-sampingan kayak gini. Untuk bagian ini gue nggak bisa bilang apa-apa ya guys, karena emang identik banget. Seperti yang kalian lihat di data yang gue sajiin barusan. Dan sebagai tambahan, gue juga ada coba langsung tes HP ini di bawah sinar matahari langsung dengan brightness full, dan hasilnya ya sama aja sih. Terus juga gue coba tes scrolling kedua HP ini juga oke ya, dengan masing-masing yang punya 120 refresh rate. Dari sisi ini kelihatan ya kalau emang chipsetnya beda. Yang satu ini 750G, sedangkan yang satu lagi 732G guys. Tapi gimana secara skor Antutu dan Geekbench-nya? Ini dia guys. Dan sesuai prediksi, skor Antutu lebih besar si Redmi ya, dan Geekbench-nya juga nih. Oh ya, untuk GPU-nya jangan lupa, itu beda loh. Poco dengan Adreno 618, sedangkan Redmi lebih di atasnya dengan Adreno 619. Oke, jadi di sini gue bikin sedikit tes mirip kayak baterai tes yang gue biasa lakuin nih. Nah, di sini gue langsung head to head antara kedua HP ini, mulai dari streaming YouTube, habis itu recording video, main game, habis itu sama idle-nya. Hasilnya gue mulai dari baterai 100% dan langsung selama 1 jam streaming YouTube. Redmi habisin 9% dan Poco 6%. Dan 1 jam recording 1080p, video Redmi dan Poco itu sama-sama habisin 17%. Untuk 1 jam idle, Redmi berkurang 1% dan Poco nggak berkurang sama sekali ya. Sedangkan gaming PUBG Smooth Ultra 30 menit itu sama-sama habisin 9%. Dan untuk pengalaman gaming di kedua HP ini sih sama aja ya guys, dan nggak ada jauh bedanya buat gua. Oh iya, selama tes ini gua full wifi dengan brightness 100%, audionya itu ada di sekitar 80% dengan 120 Hz-nya aktif. Entah kenapa sih Redmi waktu streaming YouTube ini lebih boros ya guys. Apa gara-gara dia pakai yang China ROM? Tapi overall sebenarnya untuk baterai Poco sedikit lebih baik ya. Tapi kalian ingat nih, secara kapasitas pun beda. Poco itu juga lebih gede ya dengan 5160, sedangkan si Redmi dengan 4820 mAh. Dan ini dia untuk hasil kamera, video, dan fotonya guys. Kalau kita lihat di video kamera depan selfie-nya, si Poco dalam menghandle awan dan mataharinya cukup baik ya. Tapi ada yang dikorbankan di sini, yaitu muka gua jadi terlihat lebih gelap. Dimana kalau dilihat dari sisi muka, Redmi lebih baik. Jadi sebenarnya ini plus minus sih. Untuk stabilisasinya sekilas tampak Redmi lebih baik ya guys dibanding sama Poco. Untuk ini gua ngeliat cukup mirip hasil video dari kedua HP ini. Dan stabilisasinya juga 11-12 guys.
Dan ini dia video 4K yang secara terang-terangan menelanjangi Redmi, yang mana stabilisasinya nggak jalan sih kalau gua bilang. Geter parah. Udah, bubar-bubar. Stabilisasi untuk kedua HP ini mulus banget loh. Enak banget liatnya, dan hasil videonya juga sama sih antara kedua HP ini. Lanjut ke fokus speed untuk kedua HP ini, waktu gua tes, kadang si Redmi yang cepet, kadang si Poco yang cepet juga. Kesimpulannya sih ya dua-duanya seimbang menurut gua. Kita coba lihat sekali lagi ya hasil video kamera belakang dari kedua HP ini. Dan di sini kelihatan emang kalau hasilnya sih sama persis, mulai dari warna bunganya sampai dia handle awan dan matahari untuk kamera belakang. Sama kayak hasil dari 4K videonya, Redmi babak belur dengan tidak adanya stabilisasi, guys. Secara sekilas kedua foto dari kamera ini mirip-mirip. Cuman di beberapa foto kelihatan kalau si Redmi handle awannya itu lebih baik dibanding Poco. Misalnya di foto ini dan ini. Oke, sekarang kita choose ke low light-nya. Di sini cukup jelas kelihatan kalau Redmi lebih terang untuk video low light-nya, guys. Jadi lebih banyak detail yang kelihatan di sana, mulai dari pohon, langit, dan muka gua juga. Itu paling penting. Hehe. Untuk stabilisasinya gue berasa Redmi juga lebih baik loh. Nah, ini video belakang, jitteringnya lumayan berasa ya untuk setiap goyangan yang ada. Maklum ya, karena memang stabilisasinya yang belum OIS tapi masih AIS nih, yang elektronik. Dan untuk warnanya sendiri, Poco lebih ke merah atau kuning-kuningan gitu nggak sih? Yang mana kalau ditanya warna aslinya lebih mendekati ya si Redmi. Stabilisasinya sama ya, jitter gitu untuk kedua HP ini. Satu kata, gelap. Kayaknya butuh center lain kali kalau mau tes low light video pakai ultra wide-nya. Hehe. Berikut ada hasil foto-foto low light-nya, guys. Check it out. Paling komen gue ada di foto Poco yang mana kamera belakangnya agak lebih ke merah atau kuning-kuningan, sama kayak hasil videonya. Yang mana gue udah tahu sih dari beberapa tes video Poco sebelumnya. Terus buat kalian yang penasaran 64 megapiksel versus 108 megapiksel, kayak gini nih. Yang mana baru kelihatan saat kalian zoom lebih jauh, guys. Sisanya gue balikin ke kalian ya, bantu komen yuk di bawah. Oh iya, dan ada beberapa tambahan juga nih dari gua, yaitu ultrawide di Redmi ternyata nggak support 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Habis itu di Poco ada fitur steady video untuk 1080p 30 fps, dimana di Redmi nggak ada loh. Dan terakhir untuk night mode buat ultrawide-nya itu nggak ada di. Dengan catatan kedua HP ini berjalan di MIUI yang sama loh, yaitu di 12.0.7. Untuk pertama itu udah ada dukungan 5G di HP Redmi ini ya, guys. Nah, untuk ini menurut gua sih perlu enggak ya. Sebenarnya kalaupun perlu itu, kalau kalian pakai baterainya juga bakal bocor juga. Jadi kalau menurut gua nih ya, mungkin untuk sekarang kalian jangan dulu jadiin 5G ini sebagai pertimbangan kalian untuk beli HP ya. Dan buat kalian yang tertarik dengan teknologi 5G, gue ada bikin satu video khusus tentang 5G ini di Singapura, guys. Mulai dari test speed, habis itu pengertian 5G, kegunaannya apa, tipe-tipenya apa. Kalian mampir ya cus ke sana. Udah itu sama-sama punya Touch ID, yang mana kita coba nih mana yang lebih cepat. Dan untuk speakernya ya mirip-mirip sih, kalian denger deh. Katakanlah dua HP ini di kisaran harga yang sama dan gua disuruh pilih, kayaknya gua lebih pilih tetap si Redmi ini ya, guys. Dengan pertimbangan desain dan feel-nya yang lebih premium, habis itu performance-nya yang lebih baik dengan prosesor yang lebih bagus juga. Tapi untuk dari sisi kamera, gue bisa bilang sebenarnya ini banyak kurangnya sih dibanding si Poco. Cuman untuk ini, feeling gua sih masih bisa diimprove dari sisi software ya. Cuman gue jujur nggak tahu nih ya, semoga aja sih benar. Gimana menurut kalian, guys? Apakah lebih mending si Redmi Note 9 Pro 5G atau Poco X3 NFC? Dan ingat ya, untuk saat ini masih belum ada berita resmi yang kasih tahu kalau HP ini bakal keluar di Indo atau enggak.
Tapi jujur ya, kalau ternyata nggak keluar di Indo sih sayang banget sih. Ya udah, segitu dulu video perbandingannya. Gimana? Kalian puas? Kalau nggak puas, kalian komen ya di bawah apa yang kurang. Ya udah, kalian bantu like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!